Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami' Bani Umar rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberi sehat wal afiyah, masih diberi panjang umur fil khairi wal barokah, masih dikasih waktu, kesempatan dan peluang untuk menambah amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kematian sebuah kepastian, sebuah kenyataan. Kita tidak akan pernah bisa lari dari sebuah kepastian dan dari sebuah kenyataan. Namun kita tetap berharap kepada Allah, mudah-mudahan jika saatnya telah tiba, Bapak Ibu kita semua oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kajian pada malam hari ini dengan tema sistematika fikih Islam. Namun dengan keterbatasan waktu, kemungkinan besar hanya beberapa persen yang akan tercapai. Biasanya kalau saya memberikan kajian ini minimal 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kira-kira nanti kita selesai jam 9 Bapak Ibu ya. Hah? Sampai jam berapa? Isya kan? Maka karena itu akan saya bagi waktunya. Ada materi, ada sistem tanya jawab. Semakin banyak pertanyaan, semakin suka menghadapi pertanyaan itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam. Cukup dengan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ditambah ada ijma' ulama dan ada qiyas. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, kira-kira apa baru Bapak Ibu? Illa liya'budun, kecuali apaan?
illa liya'budun, kecuali mau beribadah kepadaku. Ini nanti saya kupas masalah istilah saja, ini waktunya lumayan panjang. Sistematika fikih Islam itu yang pertama terdiri dari ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. Tidak mungkin dalam durasi yang singkat ini akan tercapai. Dari sisi fikih ibadah, saya ingin memberikan satu bahasan supaya kita mengerti apa yang diminta oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kata-kata ibadah bersumber dari kata abdun. Ada orang namanya Abdullah, artinya apa Bapak Ibu? Hamba Allah. Kalau begitu ibadah, diharapkan kita itu mau menghambakan diri kepada Allah. Kalau hanya sekedar ibadah, maka yang akan diambil yang pokok-pokok. Tapi kalau mau menjadi hamba Allah, apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Saya kasih contoh. Di Jogja ada seseorang yang mengabdikan diri kepada Raja Jogja. Namanya apa Bapak Ibu? Abdi dalem. Abdi, abdun, hamba. Saking menyatakan sebagai abdi dalem, begitu berjalan di depan raja, apa dilakukan? Ngesot. Jalannya merangkak. Itu dilakukan dengan tulus ikhlas apa tidak? Dilakukan dengan senang hati. Pasukannya sebulan itu tidak sampai 100.000 gaji yang diterima. Tapi dengan semangatnya, dengan bangganya, dia mau mengabdikan diri ke kerajaan yang ada di Jogja. Sekarang kita nih mengaku sebagai hamba Allah. Ini kira-kira benar nggak? Benar ya Bapak Ibu ya? Kita ngaku sebagai hamba Allah ya. Sekarang kita buktikan. Saat sang raja memanggil abdi dalem, kira-kira si abdi dalem ini responnya cepat. Taruhlah dia sedang main HP, dipanggil oleh raja, apakah dia asik dengan HP-nya? Apa dia langsung menghadap ke raja? Langsung menghadap raja, karena merasa sebagai abdi dalem. Bapak Ibu mengaku sebagai Abdullah, hamba Allah. Lalu Allah memanggil. Panggilan itu bahasa Arabnya an-nida. An-nida itu sebutan untuk azan. Muadzin sebagai wakil Allah memanggil kita, hayya 'ala sholah, artinya ayo, hayya 'alal falah, ayo mencapai kebahagiaan. Bapak Ibu lagi asik main HP, terdengar azan. Apakah serta-merta berwudu terus sholat? Terserah, mau sholatnya di masjid, itu nomor 2.
Apakah sholatnya di rumah? Itu nomor 2. Apakah sholatnya berjamaah? Itu nomor 2. Apakah sholatnya munfarid? Itu nomor 2. Yang paling pertama, bagaimana respon kita? Bener nggak kira-kira Bapak Ibu? Lagi asik main HP, dipanggil hayya ala sholah, terus tidak merespon, nggak ngereken, masih asik dengan HP-nya. Padahal Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah supaya menjadi hamba Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang sholatnya itu hanya berfungsi sebagai penggugur kewajiban. Ada orang yang sholatnya itu menjadi penghapus dosa. Kira-kira yang Bapak Ibu pilih yang mana? Menggugurkan kewajiban atau menjadi penghapus dosa? Dua-duanya Pak ya. Kalau kita mengambil yang kedua, menjadi penggugur kewajiban, belum tentu jadi penghapus. Tapi kalau menjadi penghapus dosa, otomatis menggugurkan kewajiban. Saya bacakan hadisnya supaya saya tidak ngelantur, tidak ada dasarnya Bapak Ibu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya rawahu Muslim, berarti hadisnya termasuk hadis sahih. Nah itu kata Nabi, ma mimri'in muslimin, tidak ada seorang muslim tahduruhu sholatun maktubatun, datang waktu sholat fardu. Datang sholat fardu itu ditandai dengan apa Bapak Ibu? Ditandai dengan apa? Azan. Saya ulang, tanda masuk sholat fardu ditandai adanya azan. Kata Nabi, tidaklah ada seorang muslim, kalau muslim disebut, muslimah terbawa. Kalau muslimah disebut, muslim tidak terbawa. Ketika kumandang azan, ketika masuk waktu sholat fardu, fayuhsinu wudu'aha, segera berwudu dengan sempurna. Ini catatan loh Bapak Ibu. Yang pertama, begitu masuk waktu sholat, segera berwudu. Wa khusyu'aha, ketika sholat khusyuknya itu diperhatikan. Wa ruku'aha, rukuknya benar-benar diperhatikan. Ini saya urai masalah khusyuk dan rukuk itu. Illa kanat kafaratun, sholat yang dikerjakan itu menjadi penghapus dosa. Lima qablaha minadzunub, dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Catatannya, yang pertama masuk waktu sholat, yang kedua wudu dengan sempurna, kemudian khusyuk dan rukuknya benar-benar diperhatikan. Sekarang kita ambil gambaran yang lain. Begitu masuk waktu sholat, ntar aja lah, zuhur sekarang jam 11 lewat 40 menit, ntar aja lah jam 12 juga bisa, setengah 1 juga bisa. Kira-kira sholatnya ini
menjadi penghapus dosa apa tidak? Bapak Ibu, menjadi penghapus dosa apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sabda Nabi, begitu masuk waktu sholat fardu segera berwudu. Tapi kita responnya kurang. Bentar aja lah. Jadi sholat itu hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban. Sekarang pilih yang mana, menjadi penggugur kewajiban atau menjadi penghapus dosa? Kalau memang ingin menjadi penghapus dosa, kita harus merubah mindset, pola pikir. Begitu azan kumandang, segeralah berwudu. Maaf Bapak Ibu kalau saya ngomong seperti ini, saya berusaha semaksimal mungkin. Habis sholat maghrib, wudu masih dipertahankan. Masuk isya, sholat isya. Tidak perlu kita menawar-nawar. Kenapa? Kita butuh sholat kita menjadi penghapus dosa. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya tidak bahas masalah mempercantik wudu. Kenapa? Kita ini umat Islam sekarang Bapak Ibu tidak baik-baik saja. Saya ulang, kita umat Islam itu sekarang tidak baik-baik saja. Yang pertama, ini yang ngaji, ada nggak remajanya? Yang ngaji usianya sudah berapa? Remako, rematik, emah dan kolesterol. Lah iya, sujud udah susah, kayak saya sholatnya pakai kursi, kan begitu ya. Terus mau apa? Apakah yang butuh ibadah, yang butuh sholat, yang butuh dekat dengan Allah itu hanya orang-orang tua? Terus remaja kita, anak-anak kita, mana sekolahnya di sekolah umum, mata pelajaran seminggu cuma 2 jam. 2 jam itu kalau di SD cuma 60 menit, 1 jamnya 30 menit. Di SMP 35, di SMA 40. Jadi kalau 2 mata pelajaran agama 2 jam, berarti cuma 60 menit untuk SD. SMP-nya hanya 70 menit. Untuk SMA-nya hanya 80 menit. Dapat apaan? Tadi, nih kita sedih nih. Tadi saya mendengarkan sebuah berita. Sidul, nah, Dul itu anaknya siapa? Ayo Bapak Ibu. Dul, El, siapa lagi? Dul anaknya siapa? Nah. Kalau Ibrahim anaknya siapa? Qasim anaknya siapa? Ibrahim itu putranya Nabi dari istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Kata Sidul itu, ayahnya itu paling streng masalah mematikan lampu dan AC. Masalah sholat terserah, itu urusan kamu dengan Tuhannya. Mau sholat kek, mau enggak kek, udah coba. Sudah nggak ada kepedulian. Yang kedua, kita antara umat Islam bukan saling membenahi, tapi saling menjatuhkan. Bukan ngajarin yang benar, tapi mengkritiki sesuatu yang sifatnya ya sekedar kecil-kecil, cabang-cabang. Habis sholat baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Apanya? Apa kata mereka? Gak ada itu. Nabi itu selesai sholat bacanya apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lu coba.
itu dikritisi. Semestinya kita bicara ibadah itu ayo dibenahi bagaimana tata cara sholat yang baik. Bukan sesuatu yang sifatnya kecil-kecil, bukan pokok. Wah, itu dihajar, dihantam. Terus mau apa kita umat Islam? Bapak Ibu rahimakumullah, ayo kita mencoba. Salat yang khusyuk itu seperti apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Allah tidak mengatakan qad aflahal ladzina amanu. Tidak. Kalau qad aflahal ladzina amanu, telah beruntung orang-orang yang beriman. Tapi di sini disebutkan oleh Allah qad aflahal mu'minun. Mu'minun dengan alladzina amanu tidak sama. Kalau alladzina amanu orang-orang yang beriman secara umum, tapi kalau disebut al-mu'minun adalah orang mukmin yang mempunyai keimanan yang mumpuni, yang paripurna, yang sempurna. Bapak ini termasuk orang alladzina amanu al-mu'minun. Pilih al-mu'minun ya Bapak Ibu ya. Serius ya? Alhamdulillah kalau serius. Ayo kita lihat tandanya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Cirinya orang mukmin itu kalau sholat benar-benar khusyuk. Khusyuk itu bukan merunduk, tapi khusyuk itu sholatnya baik rukun maupun sunnah-sunnahnya dikerjakan. Bapak Ibu sholat, ini maaf sekali kalau ini terjadi pada Bapak Ibu. Allahu Akbar, sholatnya sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Begitu waladhdallin amin, ruku. Ketika ruku, tangannya dijatuhkan. Tangannya dijatuhkan. Ruku. Baru tangannya menyentuh lutut, sudah sami Allahu liman hamidah. Sahkah sholat orang ini? Halo? Bapak Ibu, sholatkah sholatnya orang ini? Sah. Sempurnakah sholatnya orang ini? Tidak sempurna. Kalau sholatnya tidak sempurna, apakah orang ini pantas disebut al-mu'minun? Bapak Ibu, maaf, saya beberapa Jumat yang lalu itu khutbah di mana? Saya khutbah Jumat. Salat sunnah dengan seseorang di samping saya. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Rukun itu. Ruku. Rakaat kedua Fatihah, ruku dan seterusnya. Salat model seperti ini, salatnya di hadapan Allah tidak istimewa. Paham ya? Salat model seperti ini di hadapan Allah tidak istimewa. Kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman. Allah yang berfirman. Berarti hadisnya hadis qudsi. Qudsi berasal dari kata kudus. Kudus itu artinya maha suci. Allahul Qudus, Allah maha suci. Hadis qudsi artinya hadis yang bersumber dari Allah yang maha suci. Apa isi hadisnya Bapak Ibu rahimakumullah? Kata Allah nih, saya pangkas saja yang depan, yang saya ambil yang pokok sini, yang lainnya juga pokok. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi.
ada seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan sesuatu yang difardukan. Bapak Ibu, sholat wajib 5 waktu. Istimewa nggak di hadapan Allah? Halo Bapak Ibu, istimewa nggak di hadapan Allah? Tidak istimewa. Kenapa? Lah ini barang fardu kok. Bapak Ibu sholat fardu, ya memang layak Bapak Ibu melaksanakan sesuatu yang difardukan. Lanjutnya nih kata Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuhu. Orang ini tidak henti-hentinya melaksanakan amaliyah sunnah. Dengan amaliyah sunnah ini aku cinta kepada orang ini. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sholat fardu nggak istimewa. Begitu Bapak Ibu sholat sunnah istimewa. Kenapa? Yang fardu dikerjakan udah biasa, tapi yang sunnah Bapak Ibu kerjakan, Allah benar-benar memuji Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita sholat ada rukun itu yang harus dipenuhi. Selama rukun dipenuhi, sholatnya selesai, sah, beres. Tapi begitu ketika ibu sholat, Bapak Ibu sholat, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Persoalannya banyak yang tidak tahu apa sih sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan bersabda, hadis tentang sholat itu kebanyakan hadis fi'liyah, bukan hadis qauliyah, kebanyakan. Kalau dibilang hadis fi'liyah, maka yang bercerita siapa Bapak Ibu? Yang bercerita siapa? Orang yang melihat. Hadis fi'liyah itu hadis yang menceritakan perilaku Nabi. Kalau yang menjelaskan perilaku Nabi tentu bukan Nabi sendiri, tetapi orang lain, yakni para sahabat. Nabi itu kalau sholat, idza kabbaro, kalau Nabi takbiratul ihram, rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangan. Setinggi apa? Setentang dengan bahu. Ada sahabat yang menerangkan tangannya itu yang ibu jari ada di telinga yang bawah, jari-jari yang ini setentang dengan telinga yang atas. Jadi terus kemana? Menghadap ke kiblat. Jangan begini, tapi begini. Kapan mengucapkannya? Ada 2 versi. Nabi itu mengucapkan Allahu Akbar ketika mengangkat kedua tangannya, berucap Allahu Akbar. Ada hadis yang lain, Nabi mengangkat kedua tangan, summa yukabbiru, Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ada yang angkat dulu, baru Allahu Akbar, 2 versi. Mengangkat kedua tangan, hukumnya mau ruku, angkat tangan. Tapi kebanyakan nih, karena saya sholatnya sama bapak-bapak, begitu ruku, bukannya tangannya diangkat, tapi tangannya dijatuhkan. Maaf, saya berdiri. Gini kan? Allah. Ada nggak begitu? Tangannya yang jatuh. Begitu i'tidal, mestinya tangan juga diangkat. Sami Allahu liman hamida. Ini tidak. Dan megang lutut, Sami Allahu liman hamida. Nih, yang diangkat apa? Kainnya. Ada yang begitu? Banyak.
Begitu bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat berikutnya, kalau salat maghrib tentu rakaat ketiga, isya juga ketiga, kalau subuh nggak ada. Itu mengangkat tangan, itu sunnah. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ruku, kenapa tangan baru menyentuh lutut sudah sami Allahu liman hamidah? Karena tidak betah. Sunnahnya ada doa atau bacaan ruku, subhana rabbiyal azimi, sunnah 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, dibaca 3 kali. Begitu sami Allahu liman hamidah, kenapa segera sujud? Karena ada bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im. Loh, ini kenapa nggak dibaca? Kalau ini ditinggal, gak istimewa. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa sesudah takbiratul ihram sebelum Fatihah? Ada apa Bapak Ibu? Ada doa iftitah. Ada sebuah hadis perawinya Abu Dawud wa Ahmad, Nabi itu kalau selesai takbiratul ihram yaskutu saktatan, Nabi diem, bukan langsung Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Doa iftitah. Bapak Ibu baca Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Titik. Tapi titiknya jangan dibaca ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Takbiratul ihram, Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal, sampai selesai. Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sampai selesai. Itu jenis doa iftitah. Tinggal pilih. Yang penting ketika selesai takbiratul ihram, doa iftitah jangan ditinggal. Falamma farogo min qiraatil Fatihah, begitu Nabi selesai membaca surah Al-Fatihah, yaskutu, Nabi diem. Yang cerita siapa Bapak Ibu? Yang cerita siapa? Sahabat. Yang diceritakan Nabi ketika sholat. Karena sahabat cerita berarti ketika Nabi jadi imam. Loh, kalau jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum amin. Jangan segera baca surah. Kan Nabi diem, yaskutu. Kalau melihat pendapat Imam Syafi'i, sholat berjamaah, sholat fardu, sholat sunnah, sholat munfarid, Fatihah mutlak harus dibaca berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau Nabi diem, memberi kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Bisa dipaham? Kalau saya jadi imam mesti begitu. Saya sholat di Madinah baru ada satu imam, cocok nih, ada satu imam tuh, saya senang. Begitu baca waladdallin, itu nggak langsung surah, dim.
Ini cocok bagi saya karena ada hadisnya seperti itu. Tapi rata-rata langsung membaca surah. Padahal ketika membaca surah boleh jadi makmum ada yang gugup karena mendengarkan suara imam. Kasih kesempatan membaca surah Al-Fatihah. Begitu selesai baca surah Fatihah baru membaca surah. Bapak Ibu rahimakumullah, membaca surah hukumnya sunnah. Makanya ada seseorang ketika sholat selesai Fatihah langsung ruku, surahnya tidak dibaca. Padahal baca Fatihah baca surat hukumnya sunnah. Kalau sunnahnya ditinggal, Allah suka enggak? Enggak suka. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ayo kita mencoba hal-hal yang bersifat sunnah di dalam sholat, jangan ditinggalkan. Ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau yang pendek, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau saya ikut Nabi, hadisnya rawahu Muslim. Selesai baca itu saya tambah Allahumma firli dzambi kullahu diqahu wa jilahu wa awalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Ya Allah, ampuni dosa saya semuanya. Diqahu yang kecil, wa jilahu yang besar, wa awalahu yang awal, wa akhirahu yang akhir, wa sirrahu yang tidak kelihatan, wa alaniyatahu yang nampak. Loh, kenapa baru menempelkan dahi di tempat sujud sudah segera duduk? Begitu duduk ada bacaan doa Rabbi firli warhamni wajibuni, tidak dibaca, langsung sujud lagi. Padahal di situ sedang berkomunikasi dengan Allah. Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Ketika kita sholat itu sebetulnya sedang komunikasi dengan Allah. Ngapa pengen cepet-cepet selesai? Ini waktunya bentar lagi masuk Isya nih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayo silakan. Ini nggak selesai nih, masih panjang nih. Karena saya butuh 1,5 jam atau 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ketika ruku atau sujud, ruku kita wajib perhatikan subhanallah Azimi, ya. Kebanyakan kita selama ini ya subhanallah azim wa bihamdihi. Ya, ya. Kalau Pak saya bilang kan cukup subhanallah azim 3 kali. Oke. Pertanyaan dari Pak Haji, biasanya kita ini subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gitu kan? Maaf, saya membaca kitab hadis, mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim atau Riyadhus Shalihin, itu tidak ada wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Saya tidak melarang loh ada tambahan wa bihamdi ya. Cuman saya membaca kitab. Lalu saya membaca kitab Al-As-Salatu ala madzabil khamsa ma'a adillatiha. Judulnya. Salat ditinjau dari ulama madhab, 5 madhab beserta argumentasinya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya menyatakan subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal a'la, rukuk dan sujud. Begitu saya melihat mazhabil khamsah yang kelima, yaitu imamiyah. Imamiyah itu
adalah madhab Syiah. Tertulis itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya baca kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Manani Al-Malibari, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Begitu saya buka kitab Fathul Wahhab, gundul, Arab gundul segini tebelnya, itu ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tapi tidak dijelaskan hadisnya dari siapa. Saya tidak bermaksud melarang Bapak Ibu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh jadi saya kurang referensi, boleh jadi. Tapi ketika saya melacak beberapa kitab, maka saya tidak membaca lagi wa bihamdi. Saya tidak bermaksud melarang loh Bapak Ibu ya. Cuman saya berdasarkan yang saya dapatkan. Terus selama ini saya tidak baca lagi itu. Yang saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Subhanakallahumma, maha suci Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika dengan memuji kepadamu, Allahumma ufirli, ya Allah ampuni aku. Sayyidatuna Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi usai menerima surah Idza jaa nasrullahi wal fath, pada saat Nabi berada di Jabal Rahmah pada saat haji wada. Sepulang dari itu Sayyidatina Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yaksuru fi ruku'ihi wa sujudihi, Nabi memperbanyak dikala rukuk dan dikala sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Sehubungan dengan sabda Nabi yang lain, ketika aksiru ad-du'a indar ruku' wa sujud, qaminun ayustajabalah, kata Nabi. Perbanyak doa dikala ruku', dikala sujud. Membaca subhanakallahumma rabbana hamdika Allahumma firli itu termasuk jenis doa. Bisa dipaham ya Bapak Ibu? Saya pakainya itu. Mau buru-buru ada keperluan kayak, tetap sholatnya saya pakai itu, tetap sunahnya dibaca 3 kali. Urusan duniawi mah belakangan. Yang penting sholat kita itulah. Nabi bersabda, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat adalah urusan sholat. Qala ta'ala li malaikati, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati unzuru sholata abdi atamaha amnaqaswa. Coba kamu periksa sholatnya hambaku, sempurnakah atau tidak sempurna? Ayo sekarang kita jawab, sholat kita sudah sempurna apa belum? Ingkana tamatan, kalau sholatnya udah sempurna, kata Allah kepada malaikat, kutiba tamatan, kamu tulis sempurna. Wa idza intaqasa minhu syai'an, kalau seandainya sholat hambaku belum sempurna, Allah bertanya, hali abdi minta tau'in, apakah hambaku punya stok tabungan sholat sunnah? Fa in kana lahu tatawu'un, kalau dia punya tabungan salat sunnah, atamaha faridotahu, kamu gunakan untuk menambal, menyempurnakan salat fardu yang belum sempurna. Salat fardunya enggak sempurna, salat sunnahnya juga tidak sempurna. Ditandai apa? Selesai baca Fatihah langsung ruku,
tanpa membaca surat, sesudah takbiratul ihram tidak membaca doa iftitah yang sangat tidak diterima. Di Jawa Timur ada orang sholat tarawih 23 rakaat dengan durasi 10 menit. Rusak sholatnya itu. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan Bapak Ibu. Saya senang kalau ditanya. Ya Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat sunnah kopi subuh. Ya. Kadang kita kan tetap di sholat. Ya. Sebelum kan kita nggak pakai surat sunnahnya, cuma Al-Fatihah langsung surat Al-Fatihah langsung Ruku. Untuk sunahnya ini saya menjaga yang sholat gimana? Sholat qobliyah subuh mau di musola, mau di rumah, mau di masjid, tetap sunnah-sunnah sholat jangan ditinggal. Hanya saja informasi dari Sayyidatuna Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sholat sunnah qobliyah subuh itu dipercepat. Dipercepat itu bukan dalam artian Bismillahirrahmanirrahim, amin, bukan. Nabi itu kalau membaca Al-Fatihah, ketika Sayyidatuna Ibunda Ummu Salamah ditanya bagaimana bacaan Fatihahnya Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan disambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Karena hafal, karena nafasnya panjang, diwasol terus. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau ditanya sahkah? Sah selama fasih. Terus sunnahnya bagaimana? Ayatan bi ayatin, ayat demi ayat. Orang ketemu Allah itu loh, kok pengen buru-buru selesai tuh kumaha gitu. Bingung saya. Ayolah kita mencoba untuk memperbaiki sholat kita. Harus ada kemauan. Tiba waktu sholat, segera tertarik untuk wudhu. Segera sholat, jangan ditunda-tunda. Kalau menunda itu apakah ada jaminan? Ntar aja saya sholat zuhur jam 1. Jam 1 apakah masih hidup? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu akan meninggal di mana. Dikala sholat pun bisa meninggal kok. Terus ketika masuk waktu sholat nggak segera sholat. Terus tahu-tahu lagi asik main HP, mati. Mana sholat fardunya? Nggak dikerjakan. Gitu Pak ya. Jadi bagaimana? Tetap kata Sayyidatuna Ibunda Aisyah itu, kalau Nabi khusus sholat sunnah qobliyah subuh, Nabi mempercepat. Maka bacaan surahnya cukup kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan kul huwallahu ahad rakaat kedua. Gitu. Tapi terukur. Kalau sunnahnya ibaratnya ketika rukuk baca 3 kali, karena saya membaca sebuah kitab Al-Azkar Lin-Nawawi, maka saya cukupkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli sami Allahu liman hamida. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya ikut sunnah Nabi. Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika minan nar. Udah dibaca belum? Ayo, udah dibaca belum? Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Ngapa ini doa nggak dibaca? Ada yang lain silakan. Sampai jam 10 ya Pak ya. Ayo silakan. Udah paham semua berarti salatnya kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, minta tolong
Karena kata Nabi, kalau orang melaksanakan sholat fardu, hal-hal yang difardukan, ya memang itu sudah wajar. Tapi kalau seseorang tidak berhenti, terus menerus melaksanakan hal-hal yang sunnah, baik sunnah di dalam sholat maupun sholat sunnah, maka Allah jatuh cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, kata Nabi, Allah yang berfirman, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang memusuhi orang yang aku cintai, aku kumandangkan perang dengan aku. Hati-hati. Kalau wali itu punya keistimewaan khusus, hati-hati bertemu dengan wali. Maaf, saya bukan sombong, enggak ada gunanya. Oyot saya dari Bapak Syekh Sayyid Muzaki, itu seorang wali. Kalau berdakwah ke tempat yang jauh itu naiknya itu bukan naik motor, mobil, enggak, naik ular. Ini makamnya sekarang banyak dihadiri orang. Mbah saya sendiri, bapaknya ibu saya, Kiai Haji Zainal Arif, konon kabarnya orang cerita pernah azan naik ke atas pohon pisang nggak jatuh, berdiri di atas pohon, itu namanya karomah. Pamannya ibu saya Kiai Haji Zarkasi itu juga demikian, wali juga. Kenapa? Karena amalia sunnah yang dipertahankan. Bapak Ibu bisa jadi wali Allah, itu bisa. Coba hal-hal yang bersifat sunnah pertahankan. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, sholat tahajudnya, sholat taubatnya, sholat witirnya. Bapak Ibu, sholat witir, sholat tahajud itu perintah Allah. Wa minal laili, sebahagian dari malam, gak seluruhnya, sebahagian. Fatahajat, kamu bangun nafilat talak, sholat sunnah. Habis sholat tahajud, lalu sholat witir. Apakah perlu sholat witir? Saking perlunya sholat witir, iza asbaha ahadukum lam yutir fal yutir. Bapak Ibu bangun, sudah masuk waktu subuh, belum sholat witir, maka segeralah sholat witir. Belum sholat witir, ternyata sudah adzan subuh. Sebelum sholat qobliyah, kata Nabi, sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat. Karena di luar waktunya, maka ulama Syafi'iyah mengerjakan kewajiban di luar waktu, namanya apa? Qadha. Dalam hadis yang lain nih saya tambah, innallaha zadakum, Allah menambah kalian sholatan sholat yal witru, yaitu sholat witir, fasalluha, sholatlah witir. Jadi sholat witir itu bonus bagi kita selain sholat fardu. Makanya qobliyah ba'diyah dikencengin, tahajudnya juga kenceng, witirnya juga kenceng. Menurut Imam Abu Hanifah mengambil hadis dari Sayyidina Hasan, kata beliau, alamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witri. Aku diajari oleh Rasulullah yang aku baca di dalam sholat witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait kullad dahr, sepanjang tahun. Maka saya setiap sholat witir pakai kunut untuk yang terakhir, rakaat yang terakhir pakai kunut. Udah azan, belum jam 10, jam 9. Ada lagi pertanyaan atau disudahi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pakai mic-nya, Pak. Rasulullah membaca surah Al-Muzammil ayat 20. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas. Apa seperti itu, Pak?
Bapak kuat? Kuat baca sebanyak itu? Iya. Nabi itu sholatnya kalau hanya sekedar muzammil ayat 20. Jangan ditanya panjangnya bacaan Nabi, jangan lama berdirinya Nabi. Nabi Qiyamul Lail itu bisa 3 jam. Kalau hanya sekedar al-muzammil ayat 20, 5 menit udah kelar. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Bapak Ibu hafalnya trikul. Tahu trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya udah itu aja. Orang nggak hafal surat Kahfi nekat baca surat Kahfi. Ada zaman Nabi, ini maaf ya sebentar ya. Nah, bentar, tambah sedikit aja waktunya. Ada sahabat protes, ya Rasul, ngapa tuh kawan kita kalau sholat baca kulhu mulu, emang gak ada yang lain? Let's tanya sama dia, kata Nabi. Tanya, kawan, ngapa kau baca kulhu? Di dalam surah kulhu ada kemahabesaran Allah, kemahasucian Allah. Aku cinta kepada kul huwallahu ahad. Balik orang ini menemui Nabi. Apa kata kawan kau? Dia cerita begitu. Apa kata Nabi? Allah cinta kepada orang itu. Bapak Ibu ingin dicintai Allah? Baca kul huwallahu ahad. Salat fardu kul huwallahu ahad, surat sunnah kul huwallahu ahad sepanjang tahun. Begitu dicabut rohnya oleh malaikat Israel, ditanya oleh Allah, siapa yang kamu cabut rohnya? Pak kulhu ya Allah. Oh, orang mana? Jamaah Masjid Bani Umar. Salatnya senangnya pakai kul huwallahu ahad. Cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah masuk waktu Isya. Ini sebetulnya kurang panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdal mun'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna binuril ilmi wa alaina wa barahmatika wa dzakina manasina ya dzal jalali karam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.